Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Rizky dengan NIM 14066230067. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisis program MBG atau makanan bergizi gratis dan mengevaluasi apakah makanan yang diberikan secara gratis ini memenuhi kebutuhan gizi para penerimanya, seperti protein, vitamin, mineral, dan juga energi. Polres Cianjur masih menyelidiki kasus keracunan massal yang dialami puluhan siswa di 2 sekolah di Cianjur, Jawa Barat usai menyantap menu MBG. Ya, daulat. Kadon. Berangkat. Gimana nih, Prabu? Ini makanya darurat, Prabu. Indonesia menjadi salah satu negara tertinggi yang mempunyai riwayat stunting, terutama pada anak-anak dan juga balita. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2024 lalu, data yang diperoleh ada sekitar 24%. Pada tahun 2021 lalu, terjadi penurunan hingga 3%, yaitu menjadi 21%. Walaupun penurunan, namun Indonesia tetap menjadi negara tertinggi di dunia yang menderita stunting, khususnya pada anak-anak dan juga balita. Menurut WHO, minimal standar target stunting yaitu di bawah 20%, dan dari masalah inilah timbul perencanaan program pemerintah untuk mengurangi stunting pada usia anak-anak dan juga balita. Salah satu program yang diterapkan oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 yaitu dengan diadakannya makan siang gratis. Program makan siang gratis ini dikhususkan terutama pada anak-anak yang masih sekolah. Pada kenyataannya, program makan siang gratis ini sudah tidak lagi asing bagi negara maju, seperti di Amerika. Stunting ini masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Meski membaik dibandingkan tahun sebelumnya, Survei Nasional Status Gizi atau SSGI pada tahun 2022 lalu menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6% dan masih di bawah standar WHO yang kurang dari 20%. Namun masih jauh dari standar. Target nasional sebesar 14%. Pada tahun 2024 lalu menjadi persentase menurut Kemenkes 2023. Misi penyediaan makanan bergizi ini dan makan siang gratis merupakan salah satu tugas utama dalam program Astacita. Astacita adalah nama 8 misi Prabowo Gibran dalam upaya membangun dan meningkatkan sekolah unggulan terpadu di setiap kabupaten, sebagai salah satu bentuk investasinya untuk meningkatkan kualitas hidup suatu individu, masyarakat, dan juga negara. Selain itu, renovasi dan pengembangan sekolah juga diarahkan untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga digitalisasi yang menjadi kunci utama dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang maju. Namun, banyak sekali kontroversi mengenai hal ini. Yang sangat terlihat dari program ini adalah anggaran biayanya. Anggaran untuk program makan siang gratis ini tidaklah sedikit, yaitu sekitar 450 triliun rupiah. Oleh karena itu, ada beberapa pihak yang kurang setuju akan adanya program makan siang gratis ini. Tidak hanya itu, banyak sekali kekhawatiran seperti terjadinya inflasi serta penambahan hutang negara akibat anggaran besar yang akan dikeluarkan untuk program makan siang gratis ini. Tujuannya yaitu untuk mengurangi ketimpangan, mendorong pemerataan ekonomian, dan juga meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Program ini dapat menurunkan angka gizi buruk dan juga stunting pada balita dan juga anak-anak di Indonesia. Melansir website berdasarkan presiden.ri.go.id, makan gizi gratis atau MBG telah berjalan di bulan Januari di 38 provinsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, usai melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. Menu makanan dalam program MBG ini dirotasi setiap harinya berdasarkan ketersediaan bahan baku lokal.
Rotasi makanan ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan juga memastikan variasi dalam asupan gizi. Menu yang disajikan meliputi ayam, ikan, daging sapi, ataupun telur, dan tidak selalu mengandalkan nasi sebagai bahan pangan utama. Berbagai manfaat telah dikaitkan dengan program makanan sekolah gratis di sekolahnya. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan partisipasi dalam makan di sekolah. Asupan gizi yang mencakup sangat penting dalam perkembangan fisik anak-anak. Bukti empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara keterlambatan pertumbuhan dan status gizi yang tidak optimal. Menyoroti dampak negatif terkait dengan keterlambatan pertumbuhan dan tingkat sosial ekonomi yang rendah pada berbagai bidang perkembangan fisik, kognitif, dan juga intelektual selama masa awal kehidupan. Namun, implementasi program MBG ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pendanaan dan juga distribusi logistik. Studi oleh JOMA menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil ini sering mengalami keterlambatan distribusi akibat keterbatasan infrastruktur dan juga jalur transportasi. Selain itu, ketersediaan bahan makanan bergizi yang menyesuaikan standar gizi nasional juga menjadi kendala utama, terutama bagi sekolah yang bergantung pada pasokan lokal yang tidak selalu stabil. Beberapa sekolah juga melaporkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan mereka harus menyesuaikan menu makanan dengan bahan yang tersedia, yang terkadang tidak memenuhi kebutuhan gizi optimal siswanya. Sejumlah sekolah di daerah seperti Nganjuk, Sukoharjo, Nunukan, Pandeglang, dan juga Batang, serta Cianjur telah mengalami keracunan massal akibat menyantap MBG. Keracunan massal dalam program MBG ini adalah insiden yang serius yang mengancam kesehatan penerima manfaatnya dan juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan ini. Penyebab utama dari keracunan massal ini adalah kontaminasi makanan. Bahan baku yang tidak higienis seperti sayur atau bahan mentah yang terpapar oleh pestisida, bakteri seperti E. coli dan Salmonella, ataupun bahan logam berat, serta proses masak yang tidak steril seperti perawatan yang kotor, air tidak bersih, dan juga makanan yang tidak sesuai standar kesehatan, dan juga penyimpanan yang salah seperti makanan disimpan dalam suhu yang tidak tepat, misalnya susu atau makanan basi karena tidak ada pendingin. Kemudian kesalahan manajemen program, supplier tidak terverifikasi, seperti bahan makanan dibeli dari pemasok abal-abal demi menekan biaya. Kemudian minimnya pengawasan, tidak ada petugas yang memeriksa kualitas makanan sebelum disajikan. Kemudian keterlambatan distribusi, yaitu makanan terlalu lama diangkut tanpa penyimpanan yang memadai, yang dapat menyebabkan basi atau beracun. Keracunan massal ini sangat berdampak pada kesehatan, misalnya muntah-muntah, diare, dan juga dehidrasi. Selain itu, dapat berdampak juga pada psikologis. Anak-anak menjadi trauma dan dapat menurunkan partisipasi dalam program. Dengan adanya kasus keracunan massal ini, sebaiknya pemerintah melakukan penguatan standar keamanan pangan seperti hanya bekerja sama dengan pemasok yang berizin BPOM atau Dinas Kesehatan, serta melakukan audit rutin tempat produksi makanan. Juga mewajibkan sertifikasi food handle untuk juru masak, dan juga edukasi cara menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan makanan, serta melakukan monitoring secara real time. Kritik dan evaluasi kritis terhadap program makanan bergizi gratis. Program makanan bergizi gratis atau MBG merupakan kebijakan sosial yang bertujuan mengatasi masalah gizi buruk dan ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan juga masyarakat miskin. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, implementasi program ini seringkali menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang mengurangi efektivitasnya. Kritik utama terhadap MBG yaitu mencakup aspek kualitas makanan, ketidakmerataan distribusi,
juga masalah korupsi serta kurangnya keberlanjutan program. Evaluasi mendalam terhadap program ini diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan juga merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Salah satu kritik yang paling mendasar terhadap MBG adalah rendahnya kualitas makanan yang disediakan. Banyak laporan menunjukkan bahwa makanan yang didistribusikan tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan, baik karena keterbatasan anggaran maupun lemahnya pengawasan. Di beberapa daerah, makanan yang diberikan cenderung monoton dan juga kurang variatif, sehingga tidak memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Selain itu, kasus keracunan massal seperti yang terjadi di India dan Indonesia menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan sering diabaikan. Penyebabnya antara lain yaitu penggunaan bahan kadaluarsa, kontaminasi bakteri, dan juga kesalahan dalam penyimpanan dan juga pengolahan. Tanpa sistem kontrol yang ketat, program ini justru berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaatnya. Masalah distribusi juga menjadi titik lemah dalam pelaksanaan MBG. Program ini seringkali tidak menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan, terutama di daerah pedesaan dan juga daerah terpencil. Kendala logistik seperti akses transportasi yang buruk dan juga minimnya infrastruktur penyimpanan makanan menyebabkan distribusi tidak merata, yang akibatnya masyarakat di perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar, sementara wilayah marginal akan tetap tertinggal. Ketidakmerataan ini memperlebar kesenjangan sosial dan juga mengurangi dampak program dalam mengurangi prevalensi stunting dan ataupun malnutrisi. Korupsi dan kebocoran anggaran juga mencemari program ini. Dana yang dialokasikan untuk pembelian bahan pangan atau operasional tidak selalu digunakan secara optimal. Praktek markup harga, pengadaan barang efektif, atau kolusi dengan supplier tertentu menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas makanan justru dikorupsi. Hal ini tidak hanya mengurangi kuantitas tapi juga kualitas, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Tanpa transparansi dan juga akuntabilitas yang kuat, program ini semacam rentan disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. Di sisi lain, keberlanjutan program juga menjadi persoalan yang serius. Banyak inisiatif MBG yang bersifat jangka pendek dan juga bergantung pada pendanaan pemerintah pusat ataupun pendonor. Ketika anggaran terbatas atau terjadi perubahan kebijakan, program seringkali dihentikan secara tiba-tiba tanpa mekanisme transisi yang memadai. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan juga membuat program ini tidak mandiri. Padahal, keterlibatan komunitas seperti melalui kelompok ibu-ibu atau koperasi lokal dapat membantu menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Namun, di balik berbagai kritik tersebut, MBG tetap memiliki potensi besar jika dilakukan dengan perbaikan yang sistemik. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program. Yang pertama, yaitu memperkuat pengawasan kualitas makanan melalui kerjasama dengan BPOM dan Dinas Kesehatan setempat. Yang kedua, yaitu meningkatkan transparansi anggaran dengan menggunakan sistem e-procurement dan melibatkan pengawasan yang independen. Yang ketiga, yaitu memperluas jangkauan distribusi dengan memprioritaskan daerah-daerah rawan gizi melalui pemerataan data yang lebih akurat. Yang keempat, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam monitoring dan penyediaan bahan pangan lokal untuk menciptakan kemandirian. Secara keseluruhan, meskipun program makanan bergizi gratis ini memiliki niat yang baik, namun implementasinya menghadapi banyak tantangan. Tanpa perbaikan mendasar dalam tata kelola, program ini beresiko menjadi sekedar kebijakan simbolis yang gagal mencapai tujuan utamanya.
Evaluasi berkala dan pendekatan berbasis bukti ini diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan makanan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dengan kualitas yang terjamin. Sekian penyampaian saya, terima kasih.